Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 82. Oke, langsung usah banyak mengming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sinar cahaya telah melonjak dari plakat kayu dan itu semakin lama semakin banyak. Bahkan berubah menjadi bola cahaya. Tak lama kemudian 5 bola cahaya yang lainnya juga ikut melayang ke udara dan bergabung dengan bola cahaya milik Muzhen. Melihat adegan seperti ini, semua orang jelas mengetahui jika formasi yang membungkus pegunungan hijau kini mulai menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. 6 cahaya mulai menembus langit yang berasal dari formasi spiritual. Muzhen dan juga kelompoknya yakin jika bukan karena plakat kayu ilahi yang mereka miliki, maka seorang ahli yang berada di level sovereign pun tidak akan bisa menembus formasi yang berada di gunung itu. Setelah menunggu dengan sabar, akhirnya retakan mulai terlihat dari formasi spiritual. Salah seorang pemuda tiba-tiba saja berteriak, "Sisa-sisa istana kayu suci telah dibuka!" Akhirnya, teriakan seperti itu membuat banyak orang menjadi lebih ramai. Mereka kemudian berbondong-bondong untuk mendekat pada gunung hijau tersebut. Sementara Muzhen dan juga kelompoknya pun memutuskan untuk ikut serta ke dalam sana. Dan saat ini mereka sudah berada di atas puncak gunung dengan rumput hijau yang sangat subur, bahkan memancarkan vitalitas yang cukup kuat. Hal ini jelas menyebabkan mereka dengan cepat meningkatkan energi spiritual yang ada di dalam tubuh masing-masing. Namun ketika mereka bertarung, maka kekuatan yang dimiliki juga akan berkurang dengan cepat. Beruntungnya kelompok dari Muzhen sudah menyiapkan pil spiritual untuk berjaga-jaga. Tanpa basa-basi lagi, Muzhen mulai menjelaskan jika dirinya begitu memerlukan satu benda ilahi yang berada di dalam tempat ini. Muzhen tahu jika tempat ini pasti akan banyak harta karun yang tersembunyi. Namun Muzhen bingung bagaimana caranya bisa mendapatkan harta itu dengan begitu luasnya tempat reruntuhan kali ini. Wen Qingxuan pun memberikan ide, jika di dalam tempat ini terdapat begitu banyak sisa-sisa kuno, maka energi yang ada seharusnya juga jauh lebih kuat. Maka dari itu, mereka harus mencoba mencari tempat dengan sumber energi yang paling kuat. Namun hal ini jelas akan lebih sulit ditemukan, karena kekuatan Muzhen tidak sehebat itu. Dia yakin jika mencari energi itu membutuhkan artefak spiritual yang bisa mendeteksi sesuatu secara khusus. Beruntungnya Anya memiliki kompas artefak spiritual dalam bola cahaya. Kompas itu pun sekarang mulai berada di tangan dari Wen Qingxuan, dan kemudian gadis cantik itu pun mentransfer energi spiritual yang berada di dalam tubuhnya untuk mengaktifkan kompas artefak spiritual ini. Begitu kompas itu aktif, Wen Qingxuan langsung tahu di manakah posisi gunung harta karun spiritual yang sebenarnya. Hal ini membuat Muzhen langsung mengajak Luo Li pergi ke tempat itu. Di setiap perjalanan, Muzhen mencoba untuk terus fokus dengan kompas yang menunjukkan letak gunung harta karun spiritual. Dia bertekad untuk sampai lebih cepat agar segera bisa mendapatkan buah jiwa 9 matahari. Dibandingkan dengan 5 kelompok yang memiliki kuota ilahi atau plakat kayu ilahi lainnya, kecepatan dari kelompok Muzhen semakin lama semakin bertambah. Dia tidak ingin orang lain berhasil menemukan dan mengambil benda itu lebih cepat dari dirinya, karena Muzhen begitu membutuhkan buah jiwa 9 matahari ini untuk bisa mencapai atau mempelajari tubuh abadi matahari besar. Tidak perlu waktu yang lama. Saat ini di depan mereka sudah ada jurang yang tidak berujung. Di samping jurang itu terdapat dataran yang dipenuhi banyak lubang dengan retakan-retakan yang banyak. Mereka yakin jika tempat ini pada zaman dahulu pernah menjadi tempat pertempuran yang cukup mengerikan. Hal inilah yang menyebabkan tempat ini cukup menakutkan, karena warnanya bukan lagi hijau, tapi adalah kuning kemerahan. Bahkan Luo Li sekarang sudah menemukan sebuah kain yang berwarna kuning pudar, dan itu adalah artefak spiritual yang sudah tidak memiliki sebuah energi di dalamnya. Di beberapa bagian dari dataran itu juga ditemukan tumpukan tulang belulang yang diyakini milik mereka yang gugur dalam pertempuran zaman kuno. Tak beberapa lama, kelompok lain mulai datang untuk mencari peruntungan.
Hal ini membuat Mu Chen memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Wen Qingxuan pun menyarankan untuk mengikuti kompas kembali menuju inti gunung harta spiritual ini. Karena kecepatan yang begitu satset, saat ini mereka sudah mulai bisa melihat gunung dengan energi spiritual serta cahaya spiritual yang begitu mengejutkan. Bahkan di puncak gunung itu terdapat banyak tanaman-tanaman spiritual yang luar biasa. Semakin tinggi tingkatan dari gunung itu, semakin terlihat dengan jelas jika energinya semakin murni. Bahkan harta yang ada di dalam tempat ini juga semakin kuat. Mu Chen dan juga Wen Qingxuan sama-sama mengarahkan pandangan ke atas puncak gunung tertinggi yang memiliki cahaya begitu menyilaukan mata. Mu Chen yakin di dalam puncak itu pasti terdapat harta karun buah jiwa 9 matahari yang dia cari-cari selama ini. Mereka kemudian memutuskan untuk semakin naik. Dengan jarak sedekat ini, kelompok dari Mu Chen bisa melihat jika terdapat buah air spiritual, bunga spiritual api, pohon timbangan naga. Wen Qingxuan kemudian tersenyum. Dia yakin jika bisa mendapatkan benda-benda ini, maka mereka akan bisa menukarnya dengan cairan spiritual dari dunia 1000 besar. Luoli yang tahu jika Mu Chen pasti mengincar suatu benda langsung bertanya apa yang paling dia minati. Mu Chen tak menjawab dan terus memandang puncak tertinggi dari gunung itu. Ikut melihat hal ini, Luoli dan juga Wen Qingxuan mulai menyadari jika di atas puncak gunung itu terdapat buah jiwa 9 matahari. Melihat hal ini, Wen Qingxuan tidak keberatan jika Mu Chen menginginkan benda tersebut. Namun dia mengingatkan pada Mu Chen untuk tidak gegabah, karena dia yakin jika ada yang salah dengan gunung harta spiritual tersebut. Pasti di tempat itu ada begitu banyak jebakan yang telah dipasang di mana-mana. Selain energi spiritual yang ada di tempat ini cukup, hal ini jelas akan membuat formasinya aktif untuk selamanya. Mendengarkan perkataan dari Wen Qingxuan, Mu Chen merasa jika semua itu sungguh masuk akal. Luoli tiba-tiba saja berkata seseorang ada di sini. Hal itu jelas membuat pandangan mata dari kelompok Mu Chen tertuju pada sebuah pergerakan yang sangat cepat dari kejauhan. Tak perlu waktu yang lama, dua kelompok sudah tiba. Itu merupakan kelompok dari Wang Zhong dan juga kelompok dari Wu Yingying. Jika dilihat dua kelompok ini seperti saling menjaga jarak, hal itu jelas menunjukkan sikap kehati-hatian dari kedua kelompok itu. Namun wajah keheranan terpampang di raut wajah keduanya. Jelas mereka tidak menyangka bahwa kelompok dari Mu Chen merupakan kelompok pertama yang tiba di tempat ini. Wang Zhong segera menyapa kelompok Mu Chen dengan sedikit senyuman yang aneh. Tak lama kemudian Wang Zhong segera mengajak kelompok dari Wu Yingying untuk bergabung serta bekerja sama dengannya. Dengan segala bujuk rayu, Wang Zhong berusaha meyakinkan seorang Wu Yingying. Mu Chen yang mendengarkan tawaran itu pun, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup waspada. Karena jika mereka bekerja sama, maka akan menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi kelompoknya. Tapi beruntungnya Wu Yingying tidak mau menerima ajakan kerjasama dari Wang Zhong dan malah memilih untuk melawan kelompok Mu Chen sendirian. Hal ini jelas menjadi tanda tanya tersendiri bagi kelompok Mu Chen. Karena jika Wu Yingying mengambil kesempatan ini, maka peluangnya akan bertambah besar. Tak berselang lama, keributan mulai terdengar ketika kelompok lain mulai berdatangan. Mereka sudah bergerak untuk mengambil harta karun yang ada. Hal ini jelas membuat Mu Chen dan juga yang lainnya senang, karena setiap orang yang serakah pasti akan musnah terlebih dahulu. Dan benar saja, setiap orang yang menginjakkan kakinya di platform batu akan langsung dikirim terbang ke belakang dengan keadaan muntah cairan merah. Namun jelas jika di setiap tingkatan ada satu orang yang dibiarkan dengan perasaan takut yang luar biasa. Bahkan saat ini cahaya menyilaukan mulai berkumpul dan membentuk sosok cahaya. Tidak lama kemudian, sosok cahaya itu semakin terlihat dengan jelas. Mereka tidak menyangka setelah ratusan tahun masih ada orang yang hidup di tempat ini. Mereka bisa melihat dengan jelas sosok dari seorang kakek tua muncul di langit. Melihat hal seperti ini, Mu Chen dan juga kelompoknya mencoba untuk mundur.
Namun tak lama kakek tua ini pun berkata, tidak ada satupun orang yang diizinkan memasuki gunung spiritual. Semua akan berjalan sesuai dengan aturan dari istana kayu suci atau istana kayu ilahi ini. Kata-kata tersebut mulai menyadarkan Muchen jika tubuh dari kakek ini bukan tubuh jiwa, melainkan sebuah cloning dari kekuatan spiritual. Mereka pun mulai penasaran dengan peraturan yang ada untuk bisa menaklukkan setiap tingkatan. Tak berapa lama, sosok dari kakek tua itu pun berkata, jika pada setiap tingkatan akan memiliki seorang penjaga, dan siapa saja yang bisa mengalahkan penjaga itu maka akan mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam istana kayu suci atau istana kayu ilahi. Namun ketika mereka gagal, maka mereka akan dikurung di wilayah ini selama 6 bulan. Muchen bersyukur karena dirinya tidak gegabah untuk langsung maju. Jika hal ini terjadi, pasti Muchen akan terjebak selama 6 bulan penuh di dalam tempat ini, dan dia harus menghadapi boneka yang dia sendiri belum tahu kekuatannya seperti apa. Saat kelompok Muchen sedang berdiskusi, tidak lama kemudian muncul sosok boneka hitam penjaga setiap platform. Karena formasi yang ada, mereka tidak bisa mengukur setiap kekuatan dari boneka tersebut. Muchen melihat jika pada gunung ini memiliki 9 tingkatan yang makin tinggi semakin memiliki energi spiritual yang kuat. Namun sampai saat ini hanya sampai 7 tingkatan yang ada bonekanya. Hal itu jelas karena tingkat ke-8 dan juga tingkat ke-9 belum ada seorang pun yang berani menyentuh tempat itu. Tidak lama kemudian ada satu pemuda yang mencoba naik tingkat ke-5. Dia mencoba melawan boneka hitam. Sebuah energi yang luar biasa seperti api mulai dilayangkan pada boneka hitam itu. Namun telapak tangan logam hitam mulai dilemparkan dari boneka hingga akhirnya diar mengenai tubuh dari sang pemuda dan kemudian membuatnya dikirim terbang sampai memuntahkan cairan merah. Sang pemuda pun kalah dan harus menerima konsekuensi hukuman, yaitu dikurung di dalam tempat ini selama 6 bulan. Pemuda itu kemudian diikat oleh sebuah cahaya yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah jurang. Bahkan jurang itu langsung tertutup kembali seperti tidak pernah terjadi apapun. Melihat adegan seperti ini, beberapa orang memilih untuk pergi karena tidak ingin mengalami hal yang sama. Namun siapa sangka jika puluhan orang yang ingin kabur itu juga dianggap gagal dan kemudian mereka menerima hukuman kurungan selama 1 tahun. Hal ini membuat orang-orang paham bahwa ketika mereka sampai di dalam tempat ini mau tidak mau harus melawan boneka itu dan berusaha berjuang semaksimal mungkin. Suara ledakan mulai terdengar sahut menyahut kali ini. Beberapa orang yang mempunyai ambisi besar dan gagal akhirnya mulai menerima hukuman kurungan 6 bulan. Namun mereka yang tidak begitu rakus dan memilih untuk tetap berada di tingkat yang rendah mulai bisa mengalahkan boneka itu serta mendapatkan sebuah hadiah. Tapi karena ketakutan yang begitu mendalam, beberapa orang yang telah berhasil menang langsung melarikan diri dan tidak berani naik ke tingkat selanjutnya. Di sisi lain, tatapan mata dari Muchen masih terus mengarah pada tingkat ke-7. Di dalam tempat itu ada 2 orang yang sudah melewati bencana energi spiritual dan mungkin sudah menduduki posisi sebagai seorang ketua. Tapi siapa sangka hanya dalam waktu setengah jam saja pertarungan itu terlihat sangat sengit. Serangan demi serangan terasa begitu menyakitkan. Namun beruntungnya ketika 2 pemuda itu kehabisan tenaga, boneka yang menyerangnya juga mengalami kerusakan. Dan hal ini bisa dianggap seri oleh orang tua yang berada di dalam tempat ini. Sehingga meskipun kedua pemuda itu tidak mendapatkan hadiah apapun, tapi mereka tidak menjalani hukuman. Hal ini jelas menjadi kabar baik bagi keduanya. Di sisi lain, Muchen mulai bimbang dengan keputusan apa yang harus dia ambil. Melihat keraguan di mata dari Muchen, Woli berkata agar dirinya saja yang menantang tingkat ke-9.
karena dia tahu jika Muzhen sangat memerlukan buah jiwa 9 matahari. Mendengarkan permintaan dari seorang Luoli, jelas dirinya tidak akan setuju. Saat ini Muzhen adalah seorang kapten, maka dia harus berani menanggung resiko yang ada. Wen Qingxuan yang menyaksikan hal seperti itu tidak percaya karena Luoli sungguh berani untuk berkorban. Hal ini tentu membuat perdebatan antara Luoli dan juga Wen Qingxuan. Namun karena kepercayaan diri yang sempurna, Muzhen memutuskan untuk segera naik ke tingkat ke-9. Kedua gadis itu pun merasakan kejutan yang terlalu mendadak dengan tingkat kepercayaan Muzhen yang begitu luar biasa. Hal ini tentu membuat Wen Qingxuan tidak jadi mencibir Muzhen karena berani meminta seorang gadis berdiri untuknya. Muzhen yakin jika hari ini dirinya akan bisa mendapatkan buah jiwa 9 matahari. Tak perlu waktu yang lama, Muzhen langsung mengangkat tangannya dan berkata jika dirinya akan maju dalam tantangan kali ini. Bahkan dia akan menuju tingkat ke-9. Hal seperti itu jelas membuat tatapan mata dari semua orang terpana dengan keyakinan Muzhen yang langsung memilih platform terakhir. Ketika sampai di platform ke-9, Muzhen bisa melihat lapisan teratai yang mengeluarkan energi cahaya tidak berujung. Bahkan di atas teratai ini ada 9 bola cahaya yang terus bergoyang-goyang, dan setiap lapisan dari teratai juga mengeluarkan energi spiritual yang sangat murni. Iya, benda ini adalah buah jiwa 9 matahari yang dicari oleh Muzhen. Tidak ingin basa-basi lagi, Muzhen pun mencoba untuk mengalihkan pandangan karena cahaya yang dihasilkan dari bunga teratai itu begitu berpengaruh pada kekuatan di dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian petir hitam mulai menutupi seluruh tubuh dari Muzhen. Ya, saat ini Muzhen telah menggunakan tubuh fisik Dewa Petir menghadapi lawan dengan level yang sangat luar biasa, membuat Muzhen tidak berani lemah sedikit pun. Dan kali ini tatapan mata dari semua orang mulai mengarah ke tingkat ke-9. Mereka ingin tahu seberapa kuat kemampuan dari boneka penjaga di dalam tempat itu. Mereka bisa melihat jika boneka dengan warna hitam pekat kali ini telah mulai muncul. Bahkan boneka hitam itu juga memiliki simbol-simbol ungu yang berkilauan di tubuhnya. Hal seperti itu memancarkan aura yang sangat berbahaya. Ditambah boneka ini juga memegang tombak panjang yang siap untuk melenyapkan siapapun yang berani menginjakkan kakinya di wilayah yang dia jaga. Di sisi lain, Muzhen mulai bisa merasakan kehebatan dari boneka hitam yang memegang tombak, hingga membuat otot tangannya yang juga memegang tombak iblis mulai mengepal dengan erat. Muzhen yakin jika boneka ini memiliki kekuatan sempurna dari bencana roh kelas pertama. Wen Qingxuan cukup khawatir menyaksikan hal seperti itu, karena bahkan orang seperti Wang Zhong dan juga Wu Yingying belum tentu mampu melawan bencana roh. Bagaimana jika nantinya Muzhen kalah? Namun Luoli terus meyakinkan jika Muzhen pasti akan menang. Apabila Muzhen gagal, maka Luoli yang akan menjadi pemimpin dari kelompok ini dan kembali ke sini untuk menunggu Muzhen setengah tahun ke depan. Hal ini jelas membuat Wen Qingxuan penasaran hal apa yang telah membuat Luoli begitu mencintai Muzhen. Teringat tentang masa lalu, Luoli membayangkan bahwa jika dulu dia tidak memiliki semangat untuk hidup karena ayah dan juga ibunya telah meninggal, belum lagi kenyataan yang membuat dia harus memimpin klan di masa depan. Semua urusan ini sempat membuatnya tidak memiliki semangat hidup sama sekali. Namun setelah pertemuan Luoli dengan Muzhen, semuanya menjadi jauh lebih berwarna karena semangat dari Muzhen menyadarkan dan juga menumbuhkan kembali semangat di dalam tubuh Luoli. Detik berikutnya Luoli melihat pada Wen Qingxuan dan dia berkata jika Muzhen adalah orang yang sangat hebat. Bahkan jika Wen Qingxuan memiliki cukup waktu untuk bersama dengan Muzhen, maka dia pasti akan jatuh cinta dengan orang ini. Ucapan dari Luoli jelas mentah-mentah langsung ditolak oleh Wen Qingxuan.
mereka kemudian memutuskan untuk mengalihkan pandangan pada Muzhen kembali. Dan sekarang mereka bisa melihat jika Muzhen sudah memulai pertarungannya melawan boneka hitam yang memiliki simbol ungu. Wen Qingxuan ingin melihat seberapa hebatnya laki-laki yang dipuja-puji oleh seorang wali. Di sisi lain, tangan dari Muzhen begitu erat memegang tombak iblis hitam dengan tatapan yang begitu waspada, sementara mata ungu dari boneka itu terus-menerus berkedip dan mulai mengeluarkan energi yang cukup kuat. Bahkan tak perlu waktu yang lama boneka ini sudah muncul di hadapan Muzhen dengan kekuatan yang akan dilepaskan. Boneka tersebut mengambil inisiatif penyerangan terlebih dahulu. Hal ini membuat tanah yang berada di bawahnya bergetar dengan gelombang energi yang meledak-ledak. Muzhen mulai menyadari jika kecepatan dari boneka ini sangat menakutkan karena belum ada hitungan detik boneka itu sudah menghilang kembali dan berpindah tempat. Namun Muzhen tidak akan takut dengan hal ini karena dia yakin pengalaman bertarung yang dia miliki sudah cukup untuk bisa melawan boneka hitam bersimbol ungu. Tidak lama kemudian Muzhen mengarahkan tombak iblisnya menuju sebuah ruang kosong yang berada di depannya. Dan akhirnya, ding! Tak disangka serangan Muzhen kali ini tepat mengenai ujung tombak milik boneka tersebut. Melihat hal seperti itu, simbol petir mulai melonjak dari dalam tubuh Muzhen dengan kekuatan yang jauh lebih kuat. Muzhen tidak menahan diri lagi dari kekuatan yang meledak-ledak di dalam tubuhnya. Dia yakin jika kekuatannya saat ini akan bisa terus melawan boneka simbol ungu. Detik berikutnya Muzhen melayangkan sebuah serangan. Dan beberapa kali serangan dari Muzhen pun mengenai tubuh dari boneka itu, namun hanya meninggalkan sedikit goresan saja. Bahkan berbagai serangan yang cukup kuat bagi seorang Muzhen juga berhasil diblokir oleh boneka itu. Namun Muzhen tidak menyerah. Serangan demi serangan masih terus dilayangkan. Bahkan saat ini kedua ujung tombak dari mereka saling bertemu. Dan boneka terus berkedip lalu mulai menghilang kembali. Detik berikutnya sudah muncul tepat berada di belakang dari seorang Muzhen dan berniat untuk memberikan serangan pada punggungnya. Namun Muzhen awalnya berniat untuk menghindar. Namun dia merasa jika kabur, hal ini rasanya percuma. Maka dari itu Muzhen mencoba untuk melawan dengan mengaktifkan kekuatan formasi 4 binatang dewa. Tanpa basa-basi lagi, 4 binatang raksasa pun muncul dan kemudian memberikan serangan pada boneka simbol ungu. Namun cahaya ungu dari boneka itu kini telah berubah warna menjadi cahaya hitam. Energi yang terpancar begitu tajam dan akhirnya membuat kekuatan yang telah dibentuk oleh Muzhen memiliki retakan dan dar hancur berkeping-keping. Hal ini jelas membuat Muzhen terlempar jauh ke belakang sambil memuntahkan cairan merah. Muzhen yang tidak ingin menyerah, dia kembali bangkit dan kemudian mengarahkan serangan tombak kepada boneka tersebut. Tapi siapa sangka bahwa boneka ini mampu mengetahui serangan dari Muzhen. Dia kembali memberikan sebuah perlawanan. Pada akhirnya boneka ini pun berhasil menendang tubuh Muzhen yang membuatnya kembali terlempar. Tapi sebelum Muzhen terlempar, ujung tombaknya sudah berhasil menembus kaki dari boneka itu. Hal ini jelas membuat semua orang tahu seperti apa kekuatan dari boneka tersebut. Tak lama kemudian sang boneka kembali maju dan akan memberikan serangan sekali lagi terhadap Muzhen. Tapi di sisi lain Muzhen sudah mulai membentuk sebuah formasi teratai iblis pembantai. Pada akhirnya serangan dari formasi itu pun dilayangkan oleh seorang Muzhen, namun masih berhasil dihancurkan oleh boneka hitam bersimbol ungu. Tapi Muzhen tidak takut. Ketika formasi teratainya dihancurkan, sebenarnya dia sudah mempersiapkan seni ilahi yang lainnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya seni ilahi seperti apa yang sudah dipersiapkan Muzhen, dan mampukah hal itu mengalahkan boneka hitam simbol ungu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.